Hai manusia, di channel ini lagi dengan pembahasan yang sama mengenai Pulau Paskah. Seperti janji saya di video sebelumnya, yang akan kita bahas secara detail dari Pulau Paskah adalah mengenai bahan dan alasan pembangunan patung-patung di pulau itu. Saksikan sampai habis ya. Yo, opening. Sekarang kita kembali ke subjek yang terpikir oleh semua orang bila ada yang menyebut nama Pulau Paskah. Patung-patung batu raksasa yang disebut moai dan pelataran-pelataran batu yang disebut ahu tempat mereka berdiri. Sekitar 300 ahu telah diidentifikasi. Banyak diantaranya kecil dan tanpa moai di atasnya. Namun di sekitar 113 diantaranya memang terdapat moai dan 25 diantaranya sangat besar dan rumit. Masing-masing dari selusin teritori di pulau itu memiliki antara 1 sampai 5 ahu besar semacam itu. Kebanyakan ahu berpatung itu terletak di pesisir, diorientasikan sedemikian rupa sehingga ahu dan patung-patungnya menghadap ke arah teritori klan di sebelah dalam pulau. Jadi patung-patung itu tidak menghadap ke laut ya. Ahu adalah pelataran persegi 4, terbuat bukan dari batu padat melainkan isian kerikil yang dikelilingi 4 bidang batu pembatas dari basalt abu-abu. Sejumlah dinding itu diberi hiasan indah dari bebatuan. Batu hiasan permukaan di Pulau Paskah berbobot 10 ton. Tinggi ahu mencapai 4 meter dan banyak yang memiliki tambahan berupa sayap samping dengan lebar mencapai 150 meter. Dengan demikian, total berat satu ahu dari sekitar 300 ton untuk satu ahu kecil sampai di atas 9.000 ton untuk ahu tongariki. Jauh mengalahkan patung-patung yang disangganya. Dinding penahan bagian belakang ahu yang menghadap ke laut kurang lebih vertikal. Namun dinding depan melandai ke arah alun-alun persegi datar selebar kira-kira 50 meter. Di belakang ahu terdapat krematorium yang berisikan sisa-sisa ribuan jenazah. Praktik kremasi Pulau Paskah itu adalah satu-satunya di Polinesia. Sementara di tempat-tempat lain biasanya hanya dikubur. Sementara soal moai yang melambangkan nenek moyang berperingkat tinggi, Jo Ane Pantilbeug telah mencatat ada total 887 yang dibuat. Nyaris separuhnya masih berada dalam tambang batu Rano Raraku. Sementara sebagian besar yang telah diangkut keluar dari tambang itu ditegakkan di atas ahu. Semua patung di ahu terbuat dari batu tuf Rano Raraku. Namun beberapa lusin patung di tempat-tempat lain saat ini terhitung ada 53 buah. Dipahat dari tipe bebatuan vulkanik lain yang terdapat di pulau itu. Seperti basalt, skoria merah, skoria abu-abu, dan trakit. Patung yang ditegakkan rata-rata bertinggi 4 meter dan berbobot sekitar 10 ton. Patung terbesar yang berhasil ditegakkan dikenal sebagai Paro. Bertinggi 10 meter namun langsing dan berbobot hanya sekitar 75 ton. Dan karenanya kalah bobotnya dari patung 87 ton yang lebih pendek namun lebih berat di ahu Tongariki, yang membuat Claudio Cristino kewalahan dalam upayanya menegakkan kembali dengan katrol. Di tambang batu Rano Raraku terdapat sejumlah patung yang lebih besar lagi namun belum selesai, termasuk satu yang panjangnya 20 meter
dan berbobot sekitar 270 ton. Berdasarkan apa yang kita tahu mengenai teknologi Pulau Paskah, tampaknya mustahil para penduduk pulau akan bisa mengangkut dan menegakkannya. Dan kita jadi bertanya-tanya, megalomania macam apa yang merasuki para pemahatnya? Sebenarnya, banyak pendahulu struktur-struktur itu di Polinesia, terutama di Polinesia Timur. Pelataran batu yang disebut marae digunakan sebagai altar pemujaan dan seringkali menjadi penyangga kuil. Ditemukan di mana-mana. Dahulu ada 3 di Pulau Pitcairn yang mungkin menjadi tempat asal orang-orang yang mengolonisasi Pulau Paskah. Perbedaan utama dari marae adalah ahu Pulau Paskah berukuran lebih besar dan tidak menopang kuil. Di Marquesa dan Austral terdapat patung-patung batu besar. Di Marquesa, Austral, dan Pitcairn ada patung-patung dari skoria merah, mirip dengan bahan yang digunakan untuk sebagian patung Pulau Paskah. Sementara sejenis batu vulkanik lain yang disebut tuf, serupa dengan batu Ranoraraku, juga digunakan di Marquesa. Di Mangarepa dan Tonga terdapat struktur-struktur batu lain, termasuk 1 triliton besar, sepasang pilar batu vertikal yang menyangga batu horizontal. Masing-masing pilar berbobot sekitar 40 ton, yang terkenal di Tonga. Dan di Tahiti serta tempat-tempat lain ada patung-patung batu. Dengan demikian, arsitektur Pulau Paskah berakar pada tradisi Polinesia yang telah ada sebelumnya. Kita tentu saja ingin sekali tahu dengan tepat kapan penduduk Pulau Paskah menegakkan patung-patung pertama mereka dan bagaimana gaya serta ukuran berubah seturut waktu. Sayangnya, karena batu tidak bisa diukur usianya dengan radiokarbon, para ahli terpaksa mengandalkan metode pengukuran usia tidak langsung. Misalnya, perhitungan radiokarbon terhadap arang yang ditemukan di Ahu. Metode yang dikenal sebagai pengukuran usia hidrasi obsidian. Dari permukaan obsidian yang dibelah, gaya patung-patung yang dibuang diasumsikan sebagai patung yang lebih tua dan tahap-tahap berturutan rekonstruksi yang direduksi untuk beberapa Ahu, termasuk yang telah diekskavasi oleh ahli arkeologi. Tapi tampaknya jelas bahwa patung-patung yang lebih muda cenderung lebih tinggi, walaupun bukan berarti lebih berat, dan bahwa Ahu yang terbesar mengalami pembangunan ulang berkali-kali seiring waktu sehingga menjadi lebih besar dan lebih rumit. Pembangunan Ahu tampaknya paling banyak terjadi antara 1000 sampai 1600 Masehi. Tanggal-tanggal yang diperoleh secara tidak langsung ini belakangan memperoleh sokongan dari sebuah penelitian cerdas oleh J. Warren Begg dan rekan-rekannya yang melakukan pengukuran usia radiokarbon terhadap karbon yang terkandung dalam karang yang digunakan untuk kikir dan mata patung, serta terkandung dalam alga yang bintil-bintil putihnya dipakai menghiasi alun-alun. Pengukuran usia secara langsung itu menunjukkan bahwa tampaknya ada 3 fase konstruksi dan rekonstruksi Ahu Nau-Nau di Anakena, dengan fase pertama pada sekitar 1100 Masehi, sementara fase terakhir berakhir sekitar 1600. Ahu tertua barangkali merupakan pelataran tanpa patung apapun, seperti marae Polinesia di tempat-tempat lain. Patung-patung yang disimpulkan berusia paling tua digunakan ulang di tembok-tembok Ahu yang lebih muda dan struktur-struktur lain. Patung-patung itu cenderung lebih kecil, membulat, dan lebih mirip manusia daripada patung-patung yang lebih muda, dan dibuat dari berbagai jenis batu vulkanik selain tuf Ranoraraku. Pada akhirnya, penduduk Pulau Paskah menggunakan tuf vulkanik dari Ranoraraku untuk alasan sederhana, yaitu batu jenis tersebut bagus untuk dipahat. Tuf memiliki permukaan keras namun konsistensi seperti abu di sebelah dalam, dan karenanya lebih mudah dipahat daripada basalt yang sangat keras. Bila dibandingkan dengan skoria merah, tuf lebih sulit patah dan lebih bagus bila diamplas dan dipahat secara mendetail. Lama-kelamaan, sejauh yang bisa kita simpulkan dari umur relatif, patung-patung Ranoraraku menjadi semakin besar.
persegi, terstilisasi, dan nyaris diproduksi secara massal. Walaupun masing-masing patung sedikit berbeda satu sama lain. Paro, patung tertinggi yang pernah didirikan, juga merupakan salah satu yang paling muda. Peningkatan ukuran patung seiring waktu menunjukkan bahwa tampaknya ada persaingan di antara datu-datu dalam membangun patung. Kesimpulan itu juga terpampang jelas dari satu fitur yang tampaknya baru, yang disebut pukao, silinder dari skoria merah berbobot sampai 12 ton yang ada di patung Paro, dipasang sebagai sebagian terpisah di puncak kepala datar Moai. Dari penjelasan tersebut muncul pertanyaan, bagaimana bisa penduduk pulau tanpa katrol memanipulasi blok seberat 12 ton sehingga bisa terpasang di atas kepala patung yang tingginya mencapai 10 meter? Jawaban membumi yang ditujukan oleh sejumlah percobaan belakangan ini adalah bahwa pukao dan patungnya barangkali ditegakkan bersama-sama. Semua pukao terbuat dari skoria merah yang berasal dari satu tambang, yaitu tambang Punapau. Pukao yang kita ketahui tak sampai 100 jumlahnya, dikhususkan untuk patung-patung pada ahu-ahu terbesar dan terkaya yang dibangun pada akhir masa prasejarah Pulau Paskah. Pukau-pukau itu dibuat sebagai sarana pamer kedudukan. Mengingat tersebar luasnya pelataran dan patung di seluruh Polinesia, mengapa hanya penduduk Pulau Paskah yang jadi berlebih-lebihan membuat apa yang sejauh ini merupakan investasi terbesar sumber daya masyarakat untuk membangun struktur-struktur itu dan mendirikan yang paling besar? Ada setidaknya 4 faktor berbeda yang bekerja sama menimbulkan hasil tersebut. Pertama, tuf Ranoraraku adalah batu terbaik di Pasifik untuk memahat. Kedua, masyarakat Pulau Pasifik di pulau-pulau yang beranjak beberapa hari pelayaran dari pulau-pulau lain mencurahkan energi, sumber daya, dan kerja keras mereka untuk perniagaan, penyerbuan, penjelajahan, kolonisasi, dan emigrasi antar pulau. Namun, penyaluran persaingan itu mustahil bagi penduduk Pulau Paskah yang terisolasi. Ketiga, seperti yang telah kita lihat, medan Pulau Paskah yang landai dan sumber daya yang saling melengkapi di teritori yang berbeda-beda membuat ada integrasi di pulau itu, sehingga memungkinkan klan-klan dari seluruh penjuru pulau untuk memperoleh batu Ranoraraku dan berlebih-lebihan memahatnya. Bila Pulau Paskah tetap terpecah-pecah secara politik, klan Tongariki yang teritorinya mencakup Ranoraraku bisa saja memonopoli batu itu, atau klan-klan tetangganya bisa melarang pengangkutan patung melalui teritori mereka. Seperti yang pada akhirnya benar-benar terjadi. Terakhir, membangun pelataran dan patung membutuhkan pemberian makanan kepada banyak orang. Hal yang dimungkinkan berkat surplus makanan yang dihasilkan oleh perkebunan-perkebunan di pedalaman pulau yang dikontrol oleh elit. Itulah bahan yang dipakai dalam pembuatan patung. Dan ternyata inspirasi pembuatan ahu atau pelataran sudah jadi khasnya orang-orang Polinesia Timur. Namun, alasan pembuatan patung ternyata hanya untuk adu gengsi belaka, karena memang mudah memahat patung dengan bahan tuf, dan ternyata karena alasan terisolasinya pulau juga yang menimbulkan persaingan antar teritori, karena memang tak ada lagi lawan selain yang satu pulau, bukan? Sampai sini dulu video kali ini. Semoga tidak puas dan nantikan pembahasan berikutnya. See you next time.